Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Aku berharap kalian semuanya di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, video kali ini kembali lagi kita akan membahas tentang dinamika politik, berita politik hari ini, dan kita akan sama-sama memberikan kesimpulan di akhir untuk itu stay sampai selesai. Link original berita video ini saya akan sertakan di deskripsi. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So, without any further ado, let's jump to the video and let's do this. Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat Thariqah Al-Tijani ini, agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Pernyataan tersebut pada dasarnya bersifat normatif ya. Normatif dalam pengertian bahwa ini pernyataan yang berlaku secara umum terkait dengan supaya masyarakat tidak memilih ya calon yang dianggap pernah memperalat agama untuk kepentingan politik elektoral dan seterusnya. Tetapi kalau dibaca secara politik, memang pernyataan Gusmen Yakut ini tidak bisa dilepaskan dari sasaran tembak yang ingin diarahkan ke capres tertentu. Nah, saya membaca capres tertentu yang menjadi sasaran atau target dari pernyataan tersebut adalah Anies Baswedan. Iya, terbaca kan? Ya, saya kira mungkin ya kalau buat saya sih itu positif ya, supaya masyarakat kita tidak lagi terjebak dalam situasi yang berpotensi perpecahan seperti itu ya. Tapi selebihnya bisa tanya langsung ke menterinya. Gus Yakut mengajak masyarakat mendukung Ganjar Pranowo. Satu komando rapatkan barisan demi NKRI. Ya, Gus Yakut ini adalah sosok panutan lebih penting dari Caimin, khususnya kepada para Nahdliyin alias orang-orang yang bergabung kepada Nahdlatul Ulama dan punya pemikiran agama yang moderat sekaligus nasionalis. Gus Yakut ini adalah Menteri Agama yang tahu bagaimana mengatur agama-agama di Indonesia, termasuk agama yang dianutnya. Ya tentu jauh lebih hatam dia ketimbang orang-orang lain. Dan inilah yang dilihat oleh Pak Jokowi dalam memberikan posisi menak kepadanya. Beliau mungkin ada kedekatan dengan partai-partai seperti PKB, PDIP, dan lain-lain. Tapi secara garis hidup, garis tangan, dan garis waktu, Gus Yakut ini jauh lebih involved di dalam sebuah ormas terbesar di dunia, yakni Nahdlatul Ulama alias NU yang ada di sayap Banser. Gus Yakut ini Banser sejati, di mana anggota-anggotanya merupakan sosok yang begitu luar biasa pemahaman agamanya sekaligus pengamalan Pancasila. Berbeda dengan FPI, HTI, dan ormas radikal lainnya yang ada di belakang Prabowo dan Anies. Ya, Gusmen ini punya tulang yang kuat dan urat yang kencang dalam membela agama dan NKRI. Selama ini kita melihat bagaimana agama dihancurkan dengan berbagai gerakan-gerakan radikal dan pemahaman-pemahaman yang salah dari politisi. Lihat saja Prabowo dan Anies dengan aktif dia merusak nama mulia agama dengan membawa turun agama ke level politik ya, hanya demi ambisi mereka menurunkan kemuliaan agama yang mereka anut. Begitu brutal dan begitu menjijikkan melihat bagaimana 2014 sampai 2019 berlangsung. Anies menang karena ketakutan yang disebarkan dengan gila-gilaan. Prabowo jadi menteri juga mungkin karena Pak Jokowi lihat ada potensi kekacauan kalau nggak dirangkul segera. Terbukti dari rekam jejaknya kan sejak tahun 1998 dan sampai kerusuhan di depan gedung Bawaslu yang ada di ambulans Gerindra itu bukan bawa pasien atau mayat, tapi batu dan senjata perang kerusuhan. Itu terbukti kok, nggak usah ngeles gitu loh. Kita kembali ke Gus Yakut. Gus Yakut ini mengatakan dengan sangat jelas kehadapan masyarakat pasca Prabowo dicapreskan, lalu Anies dan Imin mendeklarasikan capres-cawapres bahwa memilih harus lihat rekam jejak katanya. Jadi memang nggak usah ditanyakan lagi kalau Prabowo. Anies dan Imin punya rekam jejak yang sama-sama kita tahu lah.
Mulai dari Mei 1998, kardus durian, politik identitas, tolak sholatkan jenazah di tahun 2017, kerusuhan Bawaslu 2019, Hok Ratna Sarumpait, dan lain-lain. Ada banyak banget gitu loh. Jadi memang gak usah diperdebatkan lagi kalau Gus Yakut secara implisit mengajak Nahdien mendukung Ganjar. Karena Ganjar sudah jelas rekam jejaknya, sudah jelas masa lalunya, bersih, clear, crystal clear. Segala tuduhan sudah dibantah dengan bukti kuat dengan tuntas di sidang. Maka dengan semakin menguatnya arus radikalisasi, kita membutuhkan pemimpin yang lebih tegas. Nggak berdiri di dua kaki dan mampu say no pada intoleransi radikalisme. Jadi pasca Jokowi kita punya Ganjar, Ridwan Kamil, dan juga Anies. Ganjar lumayan lah, RK masih tanda tanya. Sementara Anies ya tentu sudah kita tahu sepak terjangnya pada Pilkada DKI lalu. Di tahun 2024 nanti Gus Yakut akan berusia 49 tahun. Usia yang sudah matang dengan asam garam pengalaman. Gus Yakut tidak datang dengan tangan hampa. Sebelum ditunjuk sebagai menak, Gus Yakut adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari PKB. Dia adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Khairil Bisri, salah satu pendiri PKB, dan saudara dari Yahya Khalil Stakuf, tokoh Nahdlatul Ulama, dan ia juga pernah menjabat wakil Bupati Rembang dan anggota DPRD Kabupaten Rembang juga. Dari pengalaman politik ia mumpuni. Tapi memang itu saja nggak cukup. Bagaimana dengan komitmennya terhadap toleransi di negeri ini? Komitmen Gus Yakut terhadap pluralisme, kebinekaan, dan toleransi tidak perlu diragukan. Masyarakat dapat menilai sepak terjangnya semenjak semula, dan rekam jejak digitalnya masih dapat dilacak. Misalnya pada tahun 2017 lalu, dalam acara Kongko bareng Gus Yakut, beliau menegaskan bahwa Indonesia didirikan seluruh komponen bangsa, berbagai agama, suku, etnis, dan kelompok, termasuk para kiai NU, sehingga tidak pada tempatnya jika ada kelompok yang ingin menyeragamkan Indonesia dan menghilangkan keberagaman yang ada. Ia berharap masyarakat tidak takut menghadapi kelompok intoleran dan radikal. Panglima tertinggi Banser NU tersebut mengatakan, jika kemudian ada kelompok atau pihak-pihak yang merongrong persatuan, kebinekaan, dan ingin mengganti negara menjadi khilafah Islamiyah, maka sudah semestinya seluruh komponen masyarakat melawan. Oke, Gus Yakut juga sempat tersandung kontroversi. Waktu tahun 2018 namanya diperbincangkan menyangkut kasus pembakaran bendera yang berlafal kalimat tauhid. Dia menyatakan bahwa bendera itu bukan bendera berlafal tauhid, melainkan bendera HTI. Keberanian Gus Yakut ini terbilang langka. Sementara masih banyak pihak atau tokoh yang sembunyi di balik retorika tidak jelas dan pelintat-pelintut karena nggak pengen kehilangan suara dari kalangan tertentu. Dan di awal pelantikan sebagai Menteri Agama, Gus Yakut sudah menggebrak dengan pernyataannya. Ia menegas, ini baru bilang Menteri Agama yang benar-benar menjunjung tinggi toleransi. Dia menentang keras yang namanya radikalisme dari satu aliran tertentu yang membuat adanya perpecahan di negeri ini. Saya sangat salut, saya sangat respect kepada Pak Gus Yakut dan keputusan Pak Jokowi dalam mengangkat dia menjadi Menteri Agama. Kalau apa yang disampaikan itu seperti mengarah, dan kita tidak perlu menutup-nutupi di sini karena sangat jelas masyarakat bisa melihat bahwa yang terlibat dengan radikalisme, pernah terlibat dengan perpecahan bawa-bawa agama dalam politik siapa lagi? Pertama, Anies Baswedan pernah terlibat, Prabowo pernah terlibat, bahkan Pak Prabowo waktu itu ketika Rizik melarikan diri ke Arab Saudi, dia mengatakan ketika dia jadi presiden, dia yang akan menjemput langsung Rizik di sana. Kalian bayangkan betapa spesialnya Rizik itu di mata Prabowo. Dan kemudian di sini hanya satu-satunya yang tidak pernah terlibat dengan radikalisme yang menentang nilai-nilai itu. Kalian bisa melihat rekam jejaknya Pak Ganjar Pranowo. Kalian lihatlah, dia benar-benar menentang yang namanya radikalisme. Ya, jadi kita akan melihat sebenarnya ada dua kontras antara kepemimpinan Pak Prabowo. Gibran, saya tahu Gibran adalah seorang yang benar-benar menentang radikalisme. Pak Prabowo pernah terlibat dengan radikalisme. Apakah Gibran mampu mempengaruhi Pak Prabowo atau sebaliknya dia yang akan terpengaruh? Kita nggak tahu. Kita sama-sama melihat bahwa Gibran masih muda dan tentu saja masih butuhkan banyak pengalaman. Sedangkan Pak Prabowo itu memiliki segudang pengalaman dalam hal politik juga, dan kita nggak tahu siapa yang akan terbawa arus di sini. Ya, teman-teman bisa berikan opini dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you and God bless. Bye guys.